Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiana Dewi dari kelas FM 18D. Saya akan menjelaskan tentang rasio yang digunakan untuk analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu Return on Asset atau ROA, yang merupakan perbandingan antara keuntungan dengan nilai total asetnya. Dapat dirumuskan sebagai pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%, di mana pendapatan bersih ini didapatkan dari laporan keuangan laba rugi, sedangkan total aktiva didapatkan dari laporan keuangan neraca. Semakin besar rasio ROA menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Yang kedua yaitu sales growth atau pertumbuhan penjualan, yang merupakan peningkatan penjualan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jenis-jenis sales growth itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penjualan positif dan pertumbuhan penjualan negatif. Dapat dirumuskan yaitu net sale saat ini dikurang net sale periode sebelumnya dibagi dengan net sale pada periode sebelumnya. Contohnya yaitu pada laporan keuangan PT Pradita Lestari periode 2019-2020, hasilnya yaitu 0,008%. 3 yaitu cash flow. Menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inge Barlian, arus kas adalah ringkasan aliran arus kas untuk suatu periode tertentu. Cash flow yang digunakan adalah cash flow yang diperoleh dari aliran kas yang telah terjadi, yang tercermin dalam laporan arus kas yang terdiri dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dapat dirumuskan sebagai AKO, aktivitas operasi, ditambah dengan AKI, aktivitas investasi, ditambah dengan AKP atau aktivitas pendanaan. Bisa dilihat pada contohnya, yaitu pada periode 2019-2020 arus kas mengalami kenaikan dari sebelumnya, yaitu minus 76.331.107.780 rupiah, menjadi pada periode 2020 yaitu 704.271.890.680 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa jika cash flow meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap kinerja perusahaan. Keempat yaitu DPR atau Dividend Payout Ratio, yang merupakan rasio seberapa banyak laba perusahaan yang dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu DPR sama dengan DPS per EPS, di mana DPS itu merupakan dividen per share, dirumuskan jumlah saham yang dibagikan dibagi dengan jumlah saham beredar. Ini selanjutnya ada EPS yaitu atau earning per share, dirumuskan sebagai laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Laba bisa didapatkan pada laporan perubahan ekuitas. Jika dividen payout ratio berkurang, dapat menggambarkan laba perusahaan yang makin berkurang. Akibatnya, sinyal buruk akan muncul karena mengindikasikan bahwa perusahaan kekurangan dana. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.